Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 421. Melanjutkan cerita sebelumnya. 30 leluhur sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru. Tan Yun, siapa kamu? Bagaimana tubuhmu bisa begitu kuat? Bermarga Tan, kau binatang kecil, warisan kuat macam apa yang kau punya? Atau skill pemurnian tubuh anti surga macam apa yang kau punya? Sudah cukupkah kamu mengatakannya? Tan Yun mencibir, menunjukkan rasa jijik yang mendalam pada pupil matanya yang besar. Jika cukup, aku akan mengirimmu ke jalan. Saat berikutnya, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng. Sekarang, setelah ukuran tubuh Tan Yun melonjak, baik kekuatan maupun kecepatannya menjadi sedikit ganas. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada seorang pun di antara 30 leluhur yang bisa menandinginya. Eng ing eng, eng ing eng. Tubuh 100 kaki Tan Yun tiba-tiba menghilang di depan orang-orang. Saat berikutnya, Tan Yun keluar dari udara tipis, mengeluarkan dua telapak tangan raksasa dengan cahaya keemasan, dan memegang dua leluhur tingkat 6 ilahi di telapak tangannya. Ah, Tan Yun, kamu harus mati. Tidak. Klik, klik. Jeritan datang dari telapak tangan Tan Yun, dan segera, dalam suara retakan tulang yang jelas, Tan Yun mengepalkan telapak tangannya dan menghancurkan kedua leluhur sampai mati. Adegan mengerikan seperti itu membuat Ge Qiukong dan 28 leluhur lainnya, menahan rasa takut dari lubuk jiwa mereka, melompat menuju pintu keluar alam rahasia Huangfu secara bersamaan. Mau kabur? Bisakah kamu kabur? Ketika Tan Yun mengejek, seperti dewa perang emas, dia tiba-tiba mengambil dua langkah dan melintasi kekosongan 6.000 mil. Dia mengayunkan lengan kanannya lebih dari 30 kaki dan menyapu kekosongan. Bang! Bang! Pada saat itu, kekosongan retak, dan seluruh tubuh kedua leluhur tersapu dan meledak dalam suara pukulan kritis yang tumpul. Kabut darah memenuhi tulang. Berdengung. Tubuh Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual, yang mendorong kecepatan langkah ilahi Hongmeng secara ekstrim. Kamu benar. Saat ini, Tan Yun akan dengan mudah menabrak daging peralatan suci terbaik, dan dengan kecepatan 26 orang yang tak tertandingi, meledakkan 26 orang. Aku bertarung denganmu. Leluhur pertama yang tidak bisa menghindar, berteriak saat dia sudah mati. Tombak senjata suci tingkat menengah yang dipegang erat di kedua tangan tiba-tiba menjadi raksasa setinggi 10 meter, dan dia menusuk tenggorokan Tan Yun. Ledakan. Wow! Ketika ujung tombak yang tajam menusuk leher Tan Yun, dia patah seperti keramik inci demi inci. Segera, sebelum leluhur berteriak, seluruh tubuh diledakkan oleh leher Tan Yun dan berubah menjadi kabut darah dari udara kosong. Tidak. Patriark Sekte, tolong selamatkan hidupku. Tuan Sekte, jangan bunuh kami. Kami juga tanpa sadar dipaksa oleh leluhur besar. Master Sekte memaafkan. Pada saat ini, leluhur yang tidak bisa mengelak, kecuali Ge Qiukong, leluhur lainnya berteriak panik dan memohon belas kasihan. Suara acuh tak acuh Tan Yun bergema melalui kehampaan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika saya berpartisipasi dalam alkimia, formasi, peralatan dan jimat, dan memasuki arena untuk penilaian, saya memutuskan untuk membunuh semua leluhur dari 8 divisi Anda. Mati semua untukku. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun seperti pelangi emas dengan ketebalan 100 kaki. Dia menghancurkan kekosongan dengan dagingnya dan memukul 24 leluhurnya dengan lubang gelap yang besar. Bang bang. Di bawah tubuh emas yang kuat dari Tan Yun, 24 leluhur sangat rentan dan menyedihkan. Mereka diketuk dan meledak satu demi satu, berubah menjadi kabut darah dan menghilang dalam angin kencang. Segera, Tan Yun berlari melewati Ge Qiukong ratusan mil jauhnya dengan mencibir, "Orang tua, tidakkah kamu ingin membalaskan dendam Gekin? Untuk apa kamu berlari?" Ge Qiukong, yang berada di tingkat ke-6 alam ilahi,
ketakutan setengah mati dalam pelariannya yang putus asa. Dia berteriak, "Patriark, bawahan tahu itu salah. Patriark, bawahan benar-benar tahu bahwa mereka salah. Tolong beri mereka kesempatan untuk berubah. Tolong." Mendengar pidato itu, Tan Yun tertawa terbahak-bahak, "Kamu terlalu naif. Aku tidak hanya tidak memberimu kesempatan untuk berubah, tapi aku juga tidak akan memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi jika aku ingin menghancurkan semangatmu hari ini. Tan Yun, aku mengutukmu karena tidak mati dengan baik." Mata Ge Qiukong terbuka lebar dan suaranya tiba-tiba terputus, tetapi dia ditangkap oleh Tan Yun dan memegangnya di tangannya. Pada saat ini, Tan Yun berdiri di udara, tangan kanan emasnya meraih Ge Qiukong, hanya kepalanya yang terbuka. Ge Qiukong mengutuk Tan Yun saat mencoba melepaskan diri dari tangan kanan ketat Tan Yun. Namun, dia bahkan tidak bisa menjabat tangan kanan Tan Yun. Dalam keputusasaan Ge Qiukong, raungan marah tua terdengar di langit, "Tan Yun, lepaskan muridku." Tan Yun memegang Ge Qiukong dan tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi dia melihat angin dan guntur di kehampaan yang jaraknya 30.000 mil. Zeng Long, leluhur yang hebat, datang dengan kecepatan tinggi. Tubuh Zeng Long dipenuhi dengan napas tingkat 8 alam ilahi. Dia tidak terluka, tetapi seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tan Yun tidak perlu memikirkannya. Dia membunuh banyak orang di sisinya. Kemarahan menyebar dari dada Tan Yun. Mata Tan Yun merah. "Lepaskan muridmu. Aku akan melepaskan ibumu." Dengan itu, Tan Yun mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan, berderit, Ge Qiukong masuk jauh ke dalam tubuh di dalam tinju Tan Yun, membuat suara kerangka yang jelas, tidak mampu menahan tekanan dari kepalan tinju Tan Yun. Engah. Ge Qiukong terus mengucurkan darah dari mulutnya. Tidak hanya itu, mata, telinga, dan rongga hidungnya penuh dengan darah, terutama yang menyedihkan. "Tuan, tolong aku." Ge Qiukong mengeluarkan tangisan yang mengerikan. "Murid." Mata Zeng Long sedih, tubuhnya bergelombang dengan kekuatan angin, dan dengan putus asa bergegas ke Tan Yun, "Murid, jangan takut, aku akan menyelamatkanmu sekarang. Orang tua, bahkan Raja Surga tidak bisa menyelamatkannya hari ini, apalagi kamu orang tua." Mata Tan Yun jahat. "Hari ini, Master Sekte ini, biarkan kamu, pengkhianat sekte, lihat muridmu mati." Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, klik. Tubuh Ge Qiukong di bawah lehernya dihancurkan oleh Tan Yun. Muridku yang baik, Zeng Long, yang tidak dapat menyelamatkan." Ketika suara tangisan dimulai, kepala Ge Qiukong yang utuh dan berdarah jatuh dari kepalan tangan Tan Yun. Ledakan. Sementara mata Zeng Long hampir pecah, Tan Yun menjentikan jari tebal di tangan kanan ke kepala yang jatuh ke dalam kehampaan, dan kepalanya pecah. Tidak, Zeng Long melihat adegan kejam Tan Yun, dan meraung marah. "Tan Yun, leluhur dari leluhur agung ini harus menghancurkanmu berkeping-keping hari ini." Posisi yang berbeda memiliki konsep yang berbeda. Di mata Zeng Long, Tan Yun terlalu kejam, tetapi di hati Tan Yun, dia tidak akan pernah kejam saat berhadapan dengan musuh. "Zeng Long, jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung. Jika surga menyinggung saya akan membunuh surga." Tan Yun tidak hanya tidak bergeming, tetapi juga semangat perangnya yang tinggi mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, nyaring dan kuat. "Dan kamu Zeng Long, kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika kamu adalah 8 kali lipat dari alam ilahi, apa yang ditakuti oleh aku? Orang tua, hari ini aku mengirimmu untuk bersatu kembali dengan Ge Qiukong." Pada saat ini, Zeng Long, yang berada 10.000 mil jauhnya dari Tan Yun, sangat marah sehingga dia tersipu. "Kamu bajingan kecil yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi, mati." Domain angin dan guntur. Zeng Long terbang di atas kekosongan 4.000 mil dalam deru kemarahan. Dengan pengerahan tenaga angin dan guntur yang ekstrim, tirai cahaya berbentuk bola yang berisi kekuatan angin dan guntur terbentuk dengan cepat dan menyelimuti Tan Yun. Dang-dang. Tiba-tiba, di domain angin dan guntur, kekuatan domain yang merobek segalanya, seperti bilah besar dan cerah, menebas Tan Yun tanpa henti, membuat suara persimpangan emas dan besi.
Pada saat yang sama, tubuh Tan Yun penuh dengan kulit dan daging. Namun, itu hanya cedera kulit. Bajingan kecil, tubuhmu sangat kuat. Zheng Long terkejut. Dia berpikir bahwa dengan tubuh Tan Yun yang kuat, dia dapat menanggung kekuatan medan 7 orang kuat di alam dewa paling banyak, dan di bawah kekuatan domain dari tingkat 8 di alam ilahi, dia akan terkoyak dan hancur. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun baru saja mengalami luka kulit. Dengan penghinaan di wajahnya, ekspresi Tan Yun tetap tenang. Pif tua, itu mengejutkan, bukan? Aku lebih mengejutkanmu. Bocah bau, leluhur ini melihat kapan kamu bisa menjadi sombong. Zheng Long tersenyum marah dan berkata dengan tajam, pagoda suci Xuan Lei, bunuh dia untuk orang tua ini. Boom! Bas! Zheng Long melambaikan tangan kanannya ke Tan Yun. Tiba-tiba, tenda ungu muncul dari lengan bajunya dan berubah menjadi menara besar setinggi ribuan kaki dari langit. Sisi. Gelombang guntur misterius ungu, seperti naga ungu yang berkelok-kelok di sekitar permukaan menara raksasa. Aliran kekuatan guntur ungu, dari permukaan menara raksasa, berlari ke arah angin dan bidang guntur, membuat suara yang keras. Tan Yun melihat sekilas bahwa menara suci Xuan Lei ini adalah senjata suci kelas atas. Bas! Kekosongan runtuh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan ketika pagoda suci guntur mendalam ditekan oleh Tan Yun dengan kecepatan yang tidak secepat guntur, roh di dalamnya dengan kuat mengunci Tan Yun. Berikan Tan Yun perasaan yang tak terelakkan. Tentu saja Tan Yun tidak pernah berpikir untuk menghindar. Ledakan untukku. Tan Yun melihat kehampaan dengan kedua lututnya, mengubah kakinya menjadi cahaya keemasan besar, naik ke langit, mengayunkan lengan kanan emasnya, dan mencoba yang terbaik untuk membombardir bagian bawah menara suci Xuan Lei. Bang bang. Dalam suara gemuruh, tubuh tua Zheng Long bergetar, dan matanya yang keruh menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menyaksikan, pagoda suci guntur mendalam setinggi 1000 kaki meledak berkeping-keping di bawah lengan Tan Yun. Kamu menghancurkan menara suciku, orang tua itu ingin kamu mati. Zheng Long dengan marah melintasi langit 3000 mil di wilayah angin dan guntur, dan muncul di belakang Tan Yun 100 mil, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Kecepatannya membuat Tan Yun ketakutan. Memanggil. Detik berikutnya, tanpa peringatan, muncul di kepala besar Tan Yun, bibir Zheng Long menggeliat dengan kecepatan ekstrim, pedang terbang dengan sifat angin dan guntur terbang keluar dari mulutnya, dan tiba-tiba menjadi raksasa ratusan meter, ditembakkan ke arah kepala Tan Yun. Di bawah. Pompa. Engah. Tubuh Tan Yun dengan cepat terbang mundur, meskipun dia lolos dari pedang yang mematikan, palung darah tertusuk di antara alisnya, dan darah itu, berceceran, ke dalam kehampaan. Tan Yun menembak jatuh di udara, dengan ekspresi serius, sepasang mata raksasa terbakar amarah yang mengamuk, dan dia berkata dengan tajam, seni pedang ilahi Hongmeng. Rambut panjang Tan Yun menari-nari dalam kehampaan. Tiba-tiba, napasnya mulai naik. Alam ilahi tingkat 1, tingkat 2, segera menerobos tingkat 5, dan berhenti sampai tingkat 5 alam ilahi. Tan Yun menginjak kehampaan, memutar tangan kanannya, dan pedang terbang terbaik, Xiaozi, tiba-tiba menjadi 80 kaki panjangnya di tangan raksasanya. Berdengung. Ketika kekosongan bergetar, Tan Yun menyembur keluar dari tubuhnya seperti piton emas. Kemudian, kekuatan kayu, kekuatan air, kekuatan api, kekuatan bumi, kekuatan angin, kekuatan guntur, dan kekuatan waktu, ruang, kematian, dan cahaya, 11 kekuatan atribut agung, mengalir deras ke dalam di dalam pedang raksasa ungu di tangan Tan Yun. Seni pedang pembunuh dewa pembunuh Hongmeng memiliki 4 kekuatan gaib, yaitu, gangguan 5 elemen, pengetahuan 7 meridian, 9 dewa pembunuh Hongmeng. 5 elemen hancur, gunakan kekuatan 5 elemen untuk tampil dengan emas, kayu, air, api, dan tanah. 7 nadi, gunakan emas, kayu, air, api, tanah, angin dan guntur, dan 7 atribut elemen. 9 nadi pembunuh dewa, gunakan atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, dan 9 elemen. Pada saat ini, Tan Yun mengendalikan kekuatan 11 atribut untuk dituangkan ke dalam pedang terbang,
jelas untuk menggunakan kekuatan magis tertinggi dari seni pedang ilahi Hongmeng, pembunuhan iblis Hongmeng. Tan Yun tidak berani gegabah menghadapi Zheng Long, yang berada di tingkat 8 alam ilahi. Zheng Long memandang Tan Yun dan mencibir, "Tan Yun, saya tahu bahwa Anda memiliki kekuatan yang tak tertandingi untuk menantang di luar level Anda, tapi Anda hanya kesempurnaan agung dari alam nadi ilahi, dan saya adalah 8 kali lipat dari alam ilahi. Aku tidak akan pernah percaya kamu bisa mengalahkanku." Setelah itu, pedang terbang senjata suci tingkat tinggi dengan atribut angin dan guntur di antara mulutnya, terbang keluar dari mulutnya, dan ditembak jatuh di tangan kanannya yang kurus. Segera, dia menggunakan formula dengan tangan kirinya dari dadanya dan memegang pedang dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, kekuatan medan di medan angin dan guntur seperti bima sakti yang cerah, dan dengan cepat menembus pedang terbangnya. Zheng Long memegang pedang di tangan kanannya, pedang itu menunjuk ke langit, dan napas yang kuat memenuhi pedang terbang, membuat langit sekitar ribuan mil penuh dengan retakan padat. "Qiu Kong, muridku, aku akan membunuh Tan Yun sekarang untuk membalaskan dendammu." Zheng Long berteriak dengan nada sedih, dan tiba-tiba mengayunkan pedang ke arah Tan Yun yang jaraknya ratusan mil. Boom! Sepotong cahaya pedang substantif yang terkondensasi dari kekuatan semua medan dalam domain angin dan guntur dengan radius ribuan mil, dan pada saat yang sama terputus di Tan Yun, ia tidak mampu menahan kekuatan yang tersisa dari pedang. Pedang, dan benar-benar runtuh. Saat ini, kehampaan yang runtuh seperti binatang raksasa yang menelan langit, membuka ribuan mil dari mulut yang gelap. Saat angin cat mengaum, Zheng Long dan Tan Yun ditelan. Langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan. Hanya pedang di domain angin guntur yang dipotong oleh Tan Yun yang sangat mempesona. Napas pedang menyapu Tan Yun dan mencekik Tan Yun sebelum pedang itu datang di ladang Wanzang. Betapa kuatnya! Tan Yun berteriak dalam hatinya, Hongmeng membunuh pada dewa. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba mengayunkan pedang. Bas! Merengekkan. Boom! Tiba-tiba, ruang gelap tampak menangis, dan langit tampak bergetar. Di pedang raksasa ungu, bayangan pedang ungu halus dengan panjang 3.000 kaki tiba-tiba meledak. Bayangan pedang ini adalah bayangan pedang Hongmeng yang berasal dari kekuatan 11 atribut setelah Hongmeng membunuh para dewa. Bayangan pedang Hongmeng yang tampaknya biasa ini sebenarnya mengandung salah satu kekuatan paling kuat di langit dan bumi, kekuatan Hongmeng. Pada saat berikutnya, bayangan pedang Hongmeng melintas di ruang gelap seperti kilat dan memotong pedang di domain angin dan guntur. Ledakan. Bang-bang. Saat kedua pedang pencakar langit bertabrakan, suara memekakkan telinga pecah.